Pada era globalisasi, kegiatan ekonomi antar negara semakin terintegrasi melalui perdagangan, jasa, dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Krugman dan Oxford tahun 2018, ekonomi internasional mempelajari interaksi antar negara dalam perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter serta dampaknya terhadap kesejahteraan domestik. Pemahaman ini penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perdagangan yang efisien dan berdaya saing global. Berikut kerangka dasarnya adalah pertama, ilmu ekonomi internasional menjadi fondasi perumusan kebijakan perdagangan. Kedua, mempelajari pola dan konsekuensi interaksi ekonomi antar negara. Terdapat 3 landasan teori. Pertama, teori keunggulan mutlak, Adam Smith, yaitu spesialisasi berdasarkan biaya absolut terendah dan dasar perdagangan bebas. Kedua, teori keunggulan komparatif, David Ricardo, yakni spesialisasi berdasarkan biaya relatif terendah, tetap menguntungkan meski tidak memiliki keunggulan absolut, landasan identifikasi sektor unggulan. Ketiga, teori modern, Hexer-Ohlin. Pola perdagangan ditentukan kelimpahan faktor produksi dan memperhitungkan skala ekonomi dan persaingan tidak sempurna. Terdapat 2 jenis kebijakan. Pertama, perdagangan bebas mencakup minim hambatan perdagangan, keuntungan seperti efisiensi, inovasi, harga. Kedua, proteksi yakni melindungi industri dalam negeri, argumen utama, Infant Industry Protection dan tujuan untuk jaga stabilitas dan lapangan kerja. Instrumen proteksi berupa tarif atau pajak impor, kuota atau pembatasan kuantitas, subsidi, bantuan produsen domestik, kebijakan anti-dumping atau tanggapan praktik dagang tidak sehat. Perdagangan internasional memiliki tantangan global seperti keterbatasan kedaulatan kebijakan akibat keanggotaan WTO, perjanjian perdagangan regional dan bilateral, isu non-ekonomi, lingkungan, standar, sebagai hambatan dagang. Studi kasus di Indonesia, keunggulan komparatif di sektor pertanian seperti sawit, karet, kopi. Tantangan, kebijakan proteksionisme negara maju, pendekatan pragmatis, kombinasi perdagangan bebas dan proteksi selektif. Implikasi kebijakan yang tepat dorong pertumbuhan melalui ekspor dan transfer teknologi. Kedua, kebijakan keliru picu distorsi ekonomi dan ketegangan dagang. Ketiga, perlunya keseimbangan dinamis antara keterbukaan dan perlindungan. Pengaruh perdagangan internasional terhadap peningkatan standar hidup masyarakat. Perdagangan internasional membuka peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warganya. Melalui ekspor, impor, serta pertukaran teknologi, masyarakat dapat merasakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan. Perdagangan luar negeri membuat masyarakat dapat menikmati produk dengan mutu tinggi dan harga bersaing. Negara dapat mengimpor barang yang tidak bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dengan harga yang kompetitif. Akses terhadap barang dan jasa berkualitas ini membantu meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. 2. Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Kegiatan ekspor membuka peluang bagi industri domestik untuk berkembang karena meningkatnya permintaan dari luar negeri. Ketika ekspor meningkat, perusahaan akan memperluas kapasitas produksi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Akibatnya, pendapatan masyarakat naik dan daya beli meningkat, yang pada akhirnya menaikkan standar hidup secara keseluruhan. 3. Transfer teknologi dan pengetahuan. Selain arus barang dan jasa,
perdagangan internasional juga memfasilitasi aliran teknologi dan pengetahuan. Negara berkembang dapat mempelajari metode produksi modern, manajemen, dan sistem distribusi dari negara maju. Transfer teknologi ini meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri lokal, yang berdampak positif pada perekonomian dan taraf hidup masyarakat. 4. Stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan meningkatnya ekspor dan investasi asing, perekonomian menjadi lebih stabil. Pendapatan negara dari perdagangan luar negeri digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan sosial meningkat karena masyarakat mendapat akses lebih baik terhadap layanan publik, transportasi, dan fasilitas umum. Faktor-faktor penyebab perbedaan standar hidup antar negara. Standar hidup antar negara berbeda-beda karena setiap negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan sumber daya yang tidak sama. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, ketersediaan sumber daya alam, kemajuan teknologi, dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 1. Keunggulan komparatif dan kompetitif. Kemampuan suatu negara memproduksi barang dengan biaya relatif lebih rendah dibanding negara lain. Negara yang memanfaatkan keunggulan di sektor bernilai tinggi, industri dan teknologi, memiliki pendapatan lebih besar dan kesejahteraan lebih tinggi dibanding negara yang hanya mengekspor bahan mentah. 2. Kemajuan teknologi dan inovasi. Kemampuan negara mengembangkan dan menerapkan teknologi baru dalam produksi barang dan jasa. Teknologi meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing ekspor. Negara maju seperti Jepang dan AS sukses karena investasi besar dalam riset dan inovasi. 3. Kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, SDM. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja suatu negara. SDM yang terdidik dan produktif mampu menguasai teknologi, meningkatkan output nasional, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 4. Struktur ekonomi dan diversifikasi ekspor. Komposisi sektor ekonomi, industri, jasa, pertanian, dan keragaman jenis ekspor suatu negara. Negara dengan ekonomi yang beragam lebih tahan terhadap guncangan global dan memiliki pendapatan yang lebih stabil, seperti Malaysia dan Singapura. 5. Kebijakan perdagangan dan keterbukaan ekonomi. Sejauh mana negara membuka diri terhadap perdagangan internasional dan investasi asing. Keterbukaan ekonomi mempercepat pertumbuhan melalui ekspor, investasi, dan transfer teknologi, namun perlu diimbangi kebijakan perlindungan sektor strategis agar manfaatnya merata. 6. Infrastruktur ekonomi dan stabilitas institusi. Sarana fisik, transportasi, energi, komunikasi, dan sistem kelembagaan yang mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang baik menurunkan biaya produksi, sementara institusi yang stabil dan bersih dari korupsi menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hubungan antara keterbukaan ekonomi, trade openness, dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Keterbukaan ekonomi atau trade openness merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi modern. Konsep ini menggambarkan sejauh mana suatu negara terlibat dalam perdagangan global melalui arus barang, jasa, modal, dan teknologi, yang biasanya diukur dari rasio ekspor dan impor terhadap PDB. Dalam teori ekonomi, keterbukaan diyakini memberikan banyak keuntungan karena memungkinkan negara memanfaatkan keunggulan komparatif sebagaimana dijelaskan oleh David Ricardo. Dengan fokus pada sektor yang paling efisien, keterbukaan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta memperkuat struktur perekonomian nasional.
Keterbukaan ekonomi dapat memberikan berbagai manfaat nyata bagi perekonomian suatu negara, di antaranya 1. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. 2. Memperluas akses pasar global. 3. Mendorong transfer teknologi dan inovasi. 4. Menarik arus investasi asing. 5. Menciptakan efek berganda, multiplier effect. Keterbukaan ekonomi dapat menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Secara empiris, penelitian menunjukkan hubungan positif antara keterbukaan ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan nasional. Frankel dan Romer, 1999, menemukan bahwa perdagangan internasional meningkatkan pendapatan per kapita dengan mendorong integrasi ekonomi global dan memperkuat produktivitas nasional. Meski memberikan banyak manfaat, keterbukaan ekonomi juga membawa risiko dan tantangan tertentu bagi perekonomian nasional, antara lain 1. Ketergantungan terhadap pasar global. 2. Deindustrialisasi prematur. 3. Ketimpangan pendapatan. 4. Kerentanan ekonomi terhadap guncangan global. Keterbukaan ekonomi mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan melalui akses ke pasar global, teknologi, dan investasi. Manfaatnya optimal jika didukung kebijakan domestik yang kuat dan strategi pembangunan inklusif. Keterbukaan yang dikelola baik menciptakan siklus positif antara pertumbuhan, produktivitas, dan kesejahteraan. Sekian, pemaparan materi dari kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.